Halo semuanya, kembali lagi di video pembahasan soal. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal terkait dengan soal-soal OSN Matematika SD atau MI. Selamat belajar! Soal yang pertama, panitia pentas seni akan memilih 2 orang bagian perlengkapan dari 5 calon, 2 orang bagian sekretariat dari 4 calon, dan 1 orang bagian konsumsi dari 3 calon. Maka, banyak susunan anggota berbeda yang dapat dipilih adalah A. 170, yang B 190, yang C 180, atau yang D 160. Nah, teman-teman, untuk mengerjakan soal seperti ini kan termasuk ke dalam materi kombinatorik. Nah, untuk mengerjakan soal ini, teman-teman itu harus memakai rumus untuk banyak cara memilih ya. Kan rumusnya ada 2 nih, yang pertama ada kombinasi, yang kedua ada permutasi. Nah, bedanya apa dari kedua rumus ini? Untuk rumus kombinasi sendiri, itu tidak memperhatikan urutan, sedangkan untuk rumus permutasi, itu dia memperhatikan urutan. Nah, untuk soal ini, karena pada soal itu tidak dijelaskan urutannya harus seperti apa, makanya soal ini kita bisa selesaikan menggunakan rumus kombinasi. Masih ingat teman-teman, untuk rumus kombinasi apa? Kita tulis dulu di sini. Nah, untuk rumus kombinasi sendiri itu biasanya ditulis seperti ini ya. N kombinasi R. Nah, itu sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial N dikurangi R faktorial. Nah, yang pertama langsung aja untuk bagian perlengkapan ya. Kita tulis di sini perlengkapan. Dari perlengkapan itu ternyata ada 5 calon dan dipilih 2 orang. Berarti kita bisa tulis di sini bahwa 5 itu kombinasi 2. Jadinya kita punya di sini 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 5 dikurangi 2 faktorial. Kita bisa tulis di sini berarti 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 5 dikurangi 2 kan ada 3, berarti dikali dengan 3 faktorial ya. Di sini. Kita lanjutkan di sini, berarti 5 kan yang bawahnya ada 3 faktorial. Berarti yang atas kita coba urutkan aja 5 faktorialnya sampai 3 faktorial agar nanti bisa kita coret. Jadi 5 dikali 4 dikali 3 faktorial, kemudian dibagi dengan 2 faktorial itu 2 kali 1 dikali 3 faktorial. Nah, 3 faktorial ini kan sama ya, jadi kita bisa coret 3 faktorialnya, sehingga kita tinggal sisa 5 kali 4 itu ada 20, dibagi dengan 2 kali 1 itu 2, jadi tinggal 20 dibagi 2 sama dengan 10. Nah, jadi untuk bagian perlengkapan itu berarti ada 10 cara ya untuk memilih. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk bagian sekretariat. Kita tulis di sini. Nah, untuk sekretariat sendiri itu ada 4 calon yang akan dipilih 2 orang. Sehingga kita bisa tulis di sini adalah 4 kombinasi 2 sama dengan 4 faktorial itu dibagi dengan 2 faktorial, kemudian 4 dikurangi 2 faktorial. Sama dengan, berarti di sini tinggal 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 4 kurangi 2 kan 2 ya, berarti 2 faktorial. Kita lanjutkan di sini. Kemudian untuk 4 faktorial atasnya kita bisa urutkan jadi 4 kali 3 kali 2 faktorial biar bisa dicoret dengan bawahnya. Jadi 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Di sini berarti 2 kali 1 kali 2 faktorial. Jadi kita bisa coret 2 faktorialnya. Kita coret. Nah, kemudian tinggal punya 4 kali 3 itu kan 12 dibagi dengan 2. Jadinya adalah 6 cara. Jadi untuk memilih sekretariat itu ada 6 cara. Nah, selanjutnya untuk memilih bagian konsumsi ya. Untuk bagian konsumsi sendiri itu ada 3 calon yang akan dipilih 1 orang. Berarti kita bisa tulis di sini adalah 3 kombinasi 1, berarti 3 faktorial di sini dibagi dengan 1 faktorial, 3 dikurangi 1 faktorial sama dengan 3 faktorial dibagi dengan 1 faktorial dikali dengan 3 kurangi 1, 2 faktorial.
Yang atas kita jabarkan jadi 3 kali 2 faktorial. Di sini dibagi dengan 1 ya. 1 faktorial kan ditulis jadi 1 juga. Kemudian dikali dengan 2 faktorial. Nah, 2 faktorialnya bisa kita coret di sini. Jadi kita di sini tinggal punya 3/1 sama dengan 3. Nah, jadi kita punya di sini, di bagian perlengkapan itu ada 10 cara, kemudian bagian sekretariat ada 6 cara, kemudian yang konsumsi ada 3 cara. Nah, yang ditanyakan kan adalah banyak susunan anggota berbeda yang dapat dipilih adalah, jadi caranya adalah total susunan berbeda itu adalah 10 dikali dengan 6 dikali dengan 3. Jadi ada 10 kali 6, 60, 60 kali 3, 180. Jadi ada 180 cara. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal selanjutnya, jika 5 pangkat N adalah faktor dari 75 pangkat 8, maka bilangan bulat terbesar N yang mungkin adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita harus mencari faktorisasi prima dari 75. Gimana caranya? Teman-teman bisa pakai pohon faktor atau pakai cara yang lain diperbolehkan. Kita coba pakai pohon faktor aja. Jadi yang pertama di sini ada 75 ya. Kemudian itu bisa dibagi berapa? Kalau dibagi 2 kan nggak bisa ya. Dibagi 5 bisa, tapi dibagi 3 juga bisa. Jadi kita bagi 3 dulu. 75 dibagi 3. Itu ada 25. 25 itu bisa dibagi 5. Di sini bagi 5, sisanya 5. Nah, udah habis ya. Jadi faktorisasi prima dari 75 sendiri itu adalah 3 dikali 5 dikali 5, atau biasanya juga sering ditulis 3 dikali dengan 5 kuadrat atau 5 pangkat 2 gitu ya. Nah, kemudian karena yang dicari itu adalah 75 pangkat 8, makanya kita bisa tulis di sini 75 pangkat 8. 75 kan tadi udah punya faktorisasi prima di sini ya. Yang ini 3 dikali 5 pangkat 2, jadinya kita punya di sini 3 dikali 5 pangkat 2 dipangkatkan 8. Nah, masih ingat teman-teman kalau misalnya sifat perpangkatan ya? Yang pertama kan ada A pangkat M dipangkatkan N, itu sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, sama juga yang di sini. Jadi yang 3 itu adalah 3 pangkat 8 dikali dengan 5 pangkat 2 dikalikan dengan 8. Nah, jadi di sini kita punya 3 pangkat 8 dikali dengan 5, 2 dikali 8 adalah 16. Nah, jadi 75 pangkat 8 ya. Itu faktorisasi primanya ada 3 pangkat 8 dikali 5 dipangkatkan 16. Nah, di soal kan ditanyakan ya, maka bilangan bulat terbesar N yang mungkin berapa? N-nya itu ada di tadi 5 pangkat N. Nah, N-nya itu yang paling besarnya berapa? Ternyata setelah kita hitung, ternyata N yang paling besar itu adalah 16. Jadi, jawabannya bilangan bulat terbesar N yang mungkin adalah 16. Diketahui segitiga ABC sama kaki seperti pada gambar berikut. Yang ditanyakan adalah besar sudut A adalah berapa? Nah, yang pertama kita bisa untuk mempermudah perhitungan ya teman-teman, kita bisa beri simbol untuk masing-masing sudut seperti pada gambar berikut. Nah, seperti ini ya. Nah, kita udah punya gambarnya di sini. Mohon maaf, mungkin gambarnya agak pecah ya teman-teman, tapi kita coba uraikan. Yang pertama, kita tahu bahwa sudut di sini adalah 105 derajat ya. Makanya kita bisa mencari besar sudut P. Karena apa? Karena sudut P dengan sudut 105 ini dia merupakan sudut yang bertolak belakang. Jadi sudut bertolak belakang itu memiliki besar sudut yang sama. Jadi kita bisa tulis di sini bahwa kita tahu ya bahwa sudut P itu adalah 105 derajat. Gitu. Nah, kemudian karena ini merupakan penuh gitu ya, dianggap aja satu lingkaran penuh lah gitu. Jadinya
kalau lingkaran penuh kan jumlahnya kan 360 derajat ya. Jadinya kita bisa tulis di sini bahwa P ditambah ini misalkan sudut P aja ya. Jadi kita tulis P di sini, P plus Q plus R ya ditambah 105 derajat itu adalah 360 derajat gitu. Kan tadi P-nya udah kita tahu, jadi ada 105 derajat ditambah Q ditambah R. Ya maksudnya sudut Q sudut R gitu ya teman-teman, ditambah 105 derajat itu sama dengan 360 derajat. Kemudian Q plus R ya, yang ini pindah, jadi kan tinggal punya 360 dikurangi dengan 210 derajat, berarti Q tambah R-nya itu ada 150. Nah 150 ya, Q sama R kan juga bertolak belakang nih, jadi kan otomatis kan mereka itu besar sudutnya kan sama ya, jadinya untuk mencari masing-masing sudut Q dan sudut R-nya itu bisa dibagi dua saja. 150 kalau misalnya dibagi dua kan berarti 75. Jadi besar sudut Q-nya itu adalah 75, kemudian sudut R-nya itu adalah juga 75. Nah, selanjutnya kita mencari sudut T terlebih dahulu ya. Sudut T di sini, sudut T dengan sudut 100 derajat, dia kan merupakan sudut berpelurus. Kalau sudut berpelurus kan dia itu jumlahnya 180 derajat gitu ya. Jadinya kita bisa tulis di sini bahwa sudut T ya, itu kan berpelurus gitu ya. Berpelurus dengan sudut 100 derajat. Makanya T itu ditambah 100 derajat sama dengan 180. Jadi T-nya 180 dikurangi 100, jadi T-nya adalah 80 derajat. Nah, kemudian perhatikan nih, perhatikan untuk bagian yang ini teman-teman. Sudut R di sini, kemudian sudut S, kemudian sudut T. Nah, itu kan membentuk segitiga ya, di mana jumlah sudut dalam segitiga itu kan 180 derajat. Jadi kita bisa tulis di sini bahwa di sini ya, R ditambah S ditambah T itu adalah 180 derajat. Tadi R-nya kita udah punya 75 derajat, ditambah S-nya belum tahu, kemudian T-nya 80 derajat, jadi 180. Nah, kemudian untuk mencari S berarti tinggal 180 derajat ya, dikurangi 75 derajat, dikurangi 80 derajat, berarti S-nya itu ada 25 derajat. Oke, berarti S di sini kita udah tahu ya, kalau di sini adalah 25 derajat. Perhatikan teman-teman bahwa segitiga ABC, ACB juga bisa, itu dia merupakan segitiga sama kaki. Artinya sudut di sini dengan sudut di sini itu kan sama ya, berarti di sudut C sini itu juga 25 derajat. Nah, kita bisa mencari besar sudut A, kan tadi yang ditanyakan adalah besar sudut A ini berapa. Makanya kita bisa cari di sini bahwa A itu ditambah dengan sudut ACB ya, di sebelah sini sudut ACB ditambah dengan S ya, tadi sudut S sama dengan 180 derajat, karena kan segitiga kan jumlahnya 180 derajat. Kemudian sudut A yang dicari ditambah sudut ACB tadi kan sama ya dengan sudut S, jadinya 25 derajat ditambah 25 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, A-nya berarti ada 180 dikurangi dengan 50 derajat, berarti A-nya itu adalah 130 derajat. Jadi besar sudut A itu adalah 130 derajat. Tahun kemarin, gaji per bulan 7 orang karyawan dalam ribuan rupiah sebagai berikut. 400, 500, 580, 700, 620, 300, dan 450. Ini dalam ribuan rupiah ya teman-teman. Nah, di tahun ini gaji mereka itu naik 20% dengan ketentuan 20% bagi yang sebelumnya mendapatkan gaji kurang dari 600.000. Kemudian 8% bagi yang sebelumnya mendapatkan gaji lebih dari atau sama dengan 600.000. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah rata-rata besarnya kenaikan gaji mereka per bulan. Nah, cara yang pertama itu
kan tadi diketahui 7 orang ya, 7 orang karyawan, jadi gajinya ini, tapi dalam ribuan, tapi dalam perhitungan ini kita coba nanti dalam ribuan juga. Kita coba analisis dulu teman-teman. Kan untuk naik ya, naik 20%. Itu untuk yang gajinya itu kurang dari 600.000. Berarti mana aja yang kurang dari 600.000? Berarti ada 300.000 di sini, dan 400.000, 450, ada 500 dan 580. Nah, sedangkan untuk yang selanjutnya itu ada naik 8% ya. Naik 8% itu bagi karyawan yang gajinya itu lebih dari atau sama dengan 600.000. Jadi naik 8% itu untuk gaji 620 dan 700.000. Oke, kita harus menghitung masing-masing kenaikan dari gaji karyawan ya. Yang pertama di sini kita mulai dari 20% terlebih dahulu ya. 20%. Yang pertama itu dari 300.000. Di sini ada 60.000 ya. Karena kan sebenarnya ini bisa kita coret-coret aja ya. Coret ini tinggal 3 kali 2 6, tinggal ditambah nolnya 4 jadi 60.000. Nah, selanjutnya 20% itu dari 400.000 itu ada 80.000. Kemudian ada lagi 20% itu dari 450.000 itu 90.000. Kemudian ada 20% lagi dari 500.000 yaitu 100.000. Kemudian 20% itu dari 580.000 ada 116.000. Oke, selanjutnya untuk yang naik 8% ya. Yang naik 8% itu terus di sini 8% itu dari yang pertama 620.000. Berarti naiknya 49.600. Kemudian 8% dari 700.000 itu ada 56.000. Nah, setelah kita tahu ya kenaikan gaji dari masing-masing karyawan, kita harus mencari nih rata-rata besarnya kenaikan gaji. Masih ingat gak rata-rata cara mencarinya gimana? Jadi kita jumlahin dulu semua datanya, kemudian dibagi dengan jumlah ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dibagi dengan 7 orang karyawan. Oke, jadinya kita tulis di bawah aja. Jadi rata-rata kenaikan gaji yang pertama berarti ada 60.000, kemudian ditambah dengan 80.000, ditambah dengan 90.000, ditambah 100.000, 116.000, 49.600 dan 56.000. Nah, ini itu dibagi dengan 7 ya jumlah karyawan tadi. Nah, jadinya kita punya dijumlahin, jadinya kita punya di sini 551.600 itu dibagi 7 sama dengan 78.800. Jadi, rata-rata besarnya kenaikan gaji dari 7 orang karyawan itu adalah 78.800 rupiah. Seorang penjual jus memiliki 2 galon jus, masing-masing berisi 18 liter. Dari galon pertama, ia menjual 2/9 bagian, kemudian menambahkan kembali 1/6 liter air. Dari galon kedua, ia menjual 5/12 bagian, kemudian menambahkan 2/3 liter air. Jumlah liter jus yang tersisa dari kedua galon tersebut adalah berapa liter? Nah, diketahui bahwa penjualnya itu punya 2 galon ya. Ya, kita tulis aja kayak gini lah ya teman-teman. Anggap aja ini gambar galon, walaupun gambarnya juga cuma persegi ya. Nah, yang pertama 2 galon jus masing-masing berisi 18 liter ya. Ini 18, ini juga 18 liter. Kita coba selesaikan untuk masing-masing galon aja. Jadi yang pertama kita fokus di galon pertama.
Galon pertama, penjualnya itu menjual 2/9 bagian. Berarti yang pertama ya, sini aja terjual gitu kan nulisnya. Itu 2/9 bagian, berarti 2/9 itu dikali 18 liter. Berarti bisa dicoret-coretkan ya. Ini bagi 9, ini bagi 91, ini bagi 92. Ada 2 kali 2, 4 liter. Nah, berarti yang terjual kan 4 liter ya. Jadinya sisa di galon pertama itu ada 18 dikurangi 4. Jadi ada 14 liter gitu kan. Nah, setelah itu ternyata penjualnya itu menambahkan kembali 1/6 liter air. Jadinya di sini ada ditambahkan 1/6 liter air gitu kan ya. Nah, jadinya di sini adalah 14 ditambah 1/6. Kita samakan penyebut ya, pakai 6 aja ya. 6 dibagi 1, 6. 6 kali 14 ada 84 ditambah 6 bagi 6, 1 kali 1, 1. Berarti kita punya di sini 85/6 liter. Oke, jadi dari galon 1 itu masih ada 85/6 liter. Oke, selanjutnya untuk galon 2. Sini ya. Oke, galon 2 juga sama, ada 18 liter, tapi di sini beda kasus ya. Yang pertama tuh penjualnya menjual 5/12 bagian. Jadi kita tulis di sini terjual 5/12 bagian, berarti dikali 18 ya. Nah, kita bisa coret-coret lagi juga. Jadi misalnya 12 dibagi 6 itu kan ada 2 ya, 18 bagi 6 kan 3. Jadi ada 15/2 ya, 15/2 liter. Nah, kemudian berarti sisanya berapa? Berarti sisanya itu adalah 18 dikurangi 18/2 liter ya. Pakai per 2 aja. Di sini berarti ada 36 dikurangin 15 sama dengan 21/2 liter. Oke, kemudian penjualnya itu menambahkan 2/3 liter air. Berarti di sini ditambahkan 2/3 liter air ya kan? Jadinya 21/2 itu ditambah dengan 2/3, itu di sini adalah 6 ya. 6 bagi 2 3, 3 kali 2 1 ada 63 ditambah 6 bagi 3 2, 2 kali 2 adalah 4. Berarti di sini ada 67/6 liter. Oke, jadi dari galon 1 dan galon 2 itu udah diketahui sisanya ya teman-teman. Jadi kita tinggal jumlahkan aja. Berarti sisa di G1 ya, galon 1 ditambah sisa di G2 atau galon 2. Nah, jadi di sini ada 85/6 liter ditambah dengan sisa di galon 2 67/6 liter gitu. Jadinya tinggal dijumlahkan aja ya, 85 tambah 67 karena kan penyebutnya udah sama nih, pakai 66 semua. Jadinya di sini ada 152/6 liter. Bisa dibagi 152 dibagi 6 itu ada 25, sisa 2/6 liter, atau bisa juga ditulis 25 dikecilkan ini 1/3 liter. Jadi jawabannya jumlah liter jus yang tersisa dari kedua galon tersebut adalah 25 1/3 liter. Diberikan sebuah segitiga sama sisi dengan panjang sisinya adalah 12 cm. Sisi tersebut dibagi menjadi segitiga-segitiga sama sisi kecil dengan panjangnya sisi itu 2 cm. Pertanyaannya yang pertama adalah berapa banyak segitiga sama sisi kecil yang terbentuk? Kemudian jika hanya dihitung segitiga kecil yang menghadap ke atas, berapa banyak jumlahnya? Oke, teman-teman, yang pertama teman-teman di sini kan kita punya segitiga besar gitu ya. Ya kayak gini segitiganya. Dia kan panjangnya 12 cm gitu. 12
dia juga 12. Ya, harusnya ini segitiga sama sisi gitu ya. Nah, kemudian dia itu dibagi menjadi segitiga-segitiga sama sisi kecil dengan panjang 2 cm. Nah, makanya kita bisa tulis di sini bahwa 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 ini itu merupakan setiap sisi besarnya itu terbagi menjadi 6 bagian. 6 bagian sama panjang ini itu akan menjadi 6 bagian sama panjang. Jadi, kalau misalnya kita mencari jumlah total segitiga sama sisi kecil yang terbentuk dalam segitiga besar ini, itu dibagi menjadi n bagian sisi kan. Nah, makanya rumusnya itu adalah n kuadrat. Nah, n di sini kan tadi kita udah punya ya, 6 ya. 6 kan tadi 6 bagian sama panjang, jadinya n-nya 6 sama dengan 6 kuadrat sama dengan 36. 36 segitiga kecil. Oke. Kalau misalnya digambarkan kayak ini teman-teman jadinya. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini kan ada satu segitiga sama sisi yang besar. Kemudian dibagi jadi beberapa bagian lagi dengan panjang sisinya itu adalah 2 cm. Ini kan kecil-kecil ya. 2 cm, 2 cm, 2 cm gitu. Jadinya jumlahnya itu ada 36 segitiga kecil. Nah, pertanyaan yang selanjutnya itu kita harus menghitung segitiga kecil yang menghadap ke atas. Itu berapa jumlahnya? Nah, kita coba analisis dulu di sini. Karena kan udah ada gambarnya ya, jadi mungkin lebih gampang ya untuk mencarinya. Jadi, untuk mencari yang segitiga kecil menghadap ke atas, yang pertama dari baris pertama ya. Kita tulis dari baris pertama ada berapa di sini? Ada 1. Kemudian lanjut ke baris kedua ada ini berarti ada 2. Kemudian di baris ketiga ada 1, 2, 3. Kemudian di baris keempat ya 1, 2, 3, 4. Kemudian di baris kelima, mohon maaf teman-teman, ini saya tulis ulang aja ya. Nah, di baris kelima berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 segitiga kecil juga. Kemudian di baris ke-6 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 segitiga kecil juga. Kan udah semua nih dari setiap barisnya kita udah tahu jumlahnya berapa, kemudian kita tinggal menjumlahkan semuanya. Jadi totalnya adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 ya. Jumlahnya berapa teman-teman? Ya, jumlahnya adalah 21 segitiga kecil yang menghadap atas. Oke, jadi kita bisa menjawab pertanyaan ini ya. Yang pertama tadi kan ditanya berapa sih banyak segitiga sama sisi kecil yang terbentuk. Ternyata setelah kita hitung dan ada gambarnya tadi, itu jumlahnya adalah 36 ya. Nah, kemudian jika hanya dihitung segitiga kecil yang menghadap ke atas, berapa banyak jumlahnya? Tadi kita juga udah hitung, ternyata jumlahnya adalah 21. Sekian untuk video pembahasan soal pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat berjuang dan sampai jumpa.